warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Sundari Warga Lena dengan NPM 2042401142 dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Silampari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertentangan elemen kurikulum 2013 dan elemen kurikulum merdeka. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Kurikulum menjadi dasar bagi guru dalam mengajar dan bagi siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Memasuki materi yang pertama yaitu elemen kurikulum 2013. Poin yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan menekankan adanya keseimbangan antara soft skill dan hard skill. Dan kompetensi ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, sikap, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Poin kedua yaitu standar isi kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, kedudukan mata pelajaran mengalami perubahan. Kompetensi yang sebelumnya diturunkan dari mata pelajaran, kini justru mata pelajaran dikembangkan berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Pendekatan pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan juga berbeda. Jenjang SD menggunakan pendekatan tematik terpadu pada seluruh mata pelajaran. Sedangkan jenjang SMP, kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran yang diajarkan. Jenjang SMA, kompetensi juga dikembangkan melalui mata pelajaran sesuai bidang studi. Sedangkan jenjang SMK, kompetensi dikembangkan melalui pembelajaran kejuruan atau vokasional sesuai dengan bidang keahlian siswa. Masuk pada poin ketiga yaitu zonasi dan domisili kurikulum 2013. Pada masa penerapan kurikulum 2013, sistem zonasi dan domisili digunakan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Domisili merujuk pada alamat resmi siswa yang tercatat dalam kartu keluarga. Sementara itu, zonasi merupakan sistem pembagian wilayah sekolah berdasarkan alamat tempat tinggal siswa. Melalui sistem ini, calon peserta didik yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah akan memperoleh prioritas dalam penerimaan. Lanjut pada materi yang kedua yaitu elemen kurikulum merdeka. Poin pertama yaitu standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, standar kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Profil tersebut mencerminkan karakter peserta didik Indonesia yang memiliki nilai-nilai Pancasila, dan melalui penguatan profil pelajar Pancasila ini, diharapkan peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masuk poin kedua yaitu standar isi kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, ruang lingkup materi pembelajaran disusun berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu muatan wajib pendidikan, yang kedua konsep keilmuan, yang ketiga jalur pendidikan, yang keempat jenjang pendidikan, dan yang terakhir jenis pendidikan. Penyusunan standar isi ini bertujuan untuk merumuskan materi pembelajaran yang relevan sehingga mampu mengembangkan kompetensi peserta didik secara optimal. Dan memasuki poin yang terakhir yaitu zonasi dan domisili kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, sistem zonasi dan domisili masih tetap digunakan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Namun, penerapannya menjadi lebih fleksibel. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan aturan zonasi dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Walaupun demikian, domisili peserta didik tetap menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan zona sekolah bagi calon siswa. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan pendidikan yang mengatur tujuan, isi, serta proses pembelajaran. Dengan adanya kedua kurikulum tersebut, diharapkan proses pendidikan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif serta mampu menghasilkan peserta didik yang berkompeten dan berkarakter. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tapi sebelumnya terima kasih kepada Bapak Tio yang sudah memberikan tugas ini kepada kami. Dan semoga tugas ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.